Sorak gembira ini terjadi ketika Hendra Murdianto yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Mahakarya Agung Putra muncul di kantor pemasaran perusahaan pengembang ini di Tangerang, Banten. Sesuai kesepakatan kemarin ya Pak. Sempat terjadi ketegangan ketika para pembeli unit apartemen merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan si Direktur Utama PT MAP ini. Hendra Murdianto pun akhirnya muncul menemui orang-orang yang sudah membeli unit di apartemen yang tak kunjung selesai ia bangun. Tidak lama kemudian, Hendra pun memberikan penjelasan di tengah puluhan konsumen. Ia meminta waktu sampai bulan Juni 2018 untuk memenuhi permintaan para pembeli yang meminta uang mereka dikembalikan. Terima kasih. Kalau di saya bisa jawab di bulan Juni dulu 2018. Itu tidak bisa. Kamu dapat uang dari mana Juni? Bapak sewa Kamu dapat uang dari mana? Sekarang uang kamu berapa? Statusnya kamu gimana? Jadi pengembang ini sebenarnya ibaratnya katakanlah modalnya 20% itu tadi kan. Sisa 80% itu dia dapat dari masyarakat kan, melalui cicilan. Nah, di beberapa ini persoalannya. Kalau nanti masyarakatnya itu ternyata animonya beli itu sedikit, tidak sesuai sama ekspektasi pengembang tadi, yang terjadi adalah si pengembang itu tidak mampu kan untuk meneruskan. Itu yang terjadi sehingga banyak di mana macet. Satu. Kedua juga bisa jadi pengembang itu animonya ada, tapi pengembang itu tidak melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat tadi. Tapi dana yang masyarakat itu digunakan untuk kepentingan spekulasi beli tanah lagi di tempat lain. Gitu loh. Sehingga ketika misalnya masyarakat ini ada yang macet juga pembayarannya, macet juga pembangunannya. Inilah yang kini diderita oleh para pembeli unit di apartemen Grand Ash Hall Karawaci, Tangerang. Ratusan miliar rupiah diduga sudah diterima si pengembang, namun tower apartemen tidak kunjung selesai dibangun. Kita sudah banyak memberikan keringanan kepada mereka. Salah satunya adalah kita lewat dari grace period, mereka harus bayar penalti. Oke lah, itu kita sudah anggap itu haknya, itu kita nggak perlu terima. Dan juga yang saya tuntut pribadi adalah dana saya yang sudah masuk ke mereka itu dikembalikan aja, walaupun saya rugi. Para pembeli apartemen Grand Ash Hall Karawaci pun berusaha untuk mempailitkan PT MAP. Hanya saja gugatan ini ditolak oleh majelis hakim. Di pengadilan pun kita kalah. Dan ternyata sama teman-teman yang lain, mereka pernah mengatakan bahwa dilapor kemanapun itu tidak akan menang. Dan itu benar. Nah, kita mengindikasi bahwa mereka ini punya orang kuat, baik itu di Polda mau di pengadilan. Buktinya kita kalah. Beragam cara sudah ditempuh para pembeli apartemen Grand Ash Hall Karawaci untuk mendapatkan kejelasan nasib miliaran rupiah uang yang telah mereka setor untuk pembelian unit apartemen. Sejumlah lembaga juga telah didatangi, termasuk melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Kita ada bicara juga, ya teman-teman ada yang sudah lapor ke YLKI, tapi di YLKI menuliskan rekomendasi ke PT MAP, cuman nggak digubris oleh manajemen MAP. Ya. Data yang terekam di YLKI cukup mengejutkan. Pengaduan terkait pembangunan apartemen dan properti lain lumayan besar dan menduduki ranking 5 besar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Trennya pengaduan yang makin banyak diadukan oleh konsumen adalah konsumen properti yang sifatnya vertikal atau kita sebut dengan rumah susun. Karena saat ini kan fenomena pembangunan perumahan di perkotaan itu kan memang rumah susun atau vertikal. Nah itu sekitar 47% yang diadukan konsumen ke YLKI adalah berangkat dari
background konsumen rumah susun. Regulasi pemerintah yang cacat dan cenderung terlalu membela pengusaha diduga menjadi penyebab banyaknya kasus pengembang nakal. Lalu solusi apa yang harus dibuat pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang tidak kondusif ini? Realitas segera kembali.